Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mendorong agar hamba melakukan dosa. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar suka menyuruh kepada keburukan. Kalau bukan Allah tempat meminta perlindungan, kepada siapa kita berlindung? Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tiada satu pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Sehingga jalan pintas dan jalan tercepat untuk meraih hidayah Allah adalah dengan berdoa memohon kepada Allah dan mendatangi hidayah tersebut. Kita tak henti-hentinya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Malam hari ini, tanggal berapa kita? Tanggal 23 apa 24 jemaah? Anda tahu kalau kalender Hijriah itu berubah tatkala matahari tenggelam. Maka kita sudah masuk tanggal 24 Dzulhijjah. Apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke Dzulhijjah, menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak setara dengan beramal di 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 hari ini. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang lelaki yang keluar dengan harta dan dirinya, berjuang di jalan Allah. Walam yarji' min dzalika bisyai'. Dia mati, dia tewas, enggak ada yang balik ke rumahnya, hartanya hilang dan dirinya juga sudah mati. Maka ahibati fillah,
tatkala para jemaah haji berada di tanah suci, mereka merasakan indahnya awal 10 Dzulhijjah. Ingat awal 10 Dzulhijjah, antum catat hari ini tanggal 24. Sehingga ada menghitung mundur. Soalnya yang ana lihat menghitung mundur itu Asian Games. Kita juga ikut menghitung mundur. Tinggal berapa hari lagi? 6. Ini 4 jemaah. Tinggal 6 hari lagi jemaah. Antum hitung mundur. Besok hari Senin. Yang mau puasa sunnah, puasa sunnah. Yang mulai mau mengaji, membaca Al-Quranul Karim. Para salafus soleh itu di hari-hari yang mulia mereka memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan jemaah. Ahibati fillah. Kita akan membahas tentang beratnya, tentang dahsyatnya yaumul hisab. Karena itulah hari penentuan. Yang gagal pada waktu hari itu nggak akan bisa balik ke dunia untuk memperbaiki. Yang tidak sukses pada hari itu tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia untuk menambah amalannya. Allah ceritakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian nih, tidak ada satupun amalan kalian yang tersembunyi. Nggak ada. Kita di muka bumi ini bisa menyembunyikan amalan kita, tapi nanti pada yaumul hisab nggak ada yang tersembunyi jemaah. Wallahi kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa duduk bersama karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Laula sitrullah tabaraka wa ta'ala. Andai kata bukan karena Allah yang menutupi dosa kita, kita nggak akan bisa hidup bersama. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma kama satarta alaina dhunubana fid dunya faghfir lana yawmal hisab. Ya Allah, sebagaimana Engkau menutupi dosa-dosa kami hari ini, kami memohon pada hari hisab Engkau ampuni dosa-dosa kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis tentang bagaimana proses hisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha." Allah berfirman di surat Al-Fajr, "Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Wa anna lahu dzikra." Pada hari itu akan didatangkan neraka Jahannam. Pada hari itu manusia akan ingat, akan sadar dari kelalaian dia selama ini. Tapi wa anna lahu dzikra. Apa gunanya mengingat pada waktu hari itu? Nggak bisa kita nambah amalan. Dan pada hari itu neraka Jahannam didatangkan, kata Nabi SAW. Neraka Jahannam ini hidup jemaah. Dan bisa berbicara. Dia diseret memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang, kata Nabi SAW, ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Na'udzubillahi minan nar jemaah. Kita kalau dibakar dengan api dunia dalam 1 jam sudah cukup menyiksa. Bagaimana dengan api neraka? Di surat Jasiyah Allah menggambarkan di ayat 28-29. Wa yawma taqumus sa'ah
Yauma idzi yakhtarul mubtilun wa tara kulla ummatin jasiyah. Pada hari kiamat tuh, ketika berdiri kiamat pada hari itu, orang-orang yang melakukan kebatilan, yang hidup mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, merugi pada waktu hari itu. Engkau melihat wa tara kulla ummatin jasiyah. Setiap umat pada waktu hari itu engkau akan melihatnya berlutut mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk menuju kepada kitabnya. Ada pembagian kitab, ada pembagian rapot pada waktu hari itu. Al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini engkau akan dibalas dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-yawm amalun bila hisab. Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal enggak ada hisabnya, jemaah. Antum bisa bayangkan sekarang datang ke tempat ini, dapat apa antum? Ada yang ngasih duit sama antum? Ada yang ngasih imbalan sama antum? Enggak ada. Mengeluarkan duitnya, naik kendaraan, beli bensin, bayar parkir, duduk di sini, lelah, pulang. Tidak ada apa-apa. Berbeda dengan yang bekerja. Jelas, ada duit yang dia dapatkan. Tiap hari kita mendengar panggilan Allah. Mengatakan, hayya ala shalah, hayya ala falah. Kita berangkat, berdiri, sholat. Enggak ada balasannya, belum. Terus kita berkorban, beli seekor sapi 30 juta, beli kambing 2 juta, habis duit kita. Al-yawm amal tugasnya, jamaah. Dan kita yakin akan adanya hari hisab. Buktinya apa? Kakek kita mati. Orang-orang terdahulu mati. Penjahat mati. Orang baik mati. Apakah sama? La. Akan ada yaumul hisab. Allah mengatakan, hada kitabuna yantiku alaikum bil haq. Nih, kitab kami. Akan menjelaskan kepada kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kata Allah, kita dulu dengan malaikat-malaikat yang Allah kirim mencatat apa yang kalian amalkan. Dicatat semuanya, jemaah. Kita datang ke tempat ini. Mungkin banyak orang yang tidak kenal sama kita. Kita duduk di pojokan. Kita duduk di tengah. Kita melebur dalam jamaah yang hadir. Tapi kalian harus tahu. Malaikat Allah mencatat yang kalian kerjakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuh wa ummatuhu yaumal qiyamah. Akan dipanggil Nuh bersama umatnya pada hari kiamat. Fayaqul, ketika dipanggil Nabi Nuh mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku datang. Segala kebahagiaan, dengan segala keindahan ya Allah, aku datang ya Allah. Fayaqulu lahu Allah Ta'ala hal ballaghat. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan tugasmu? Fayaqulu na'am. Iya Allah, aku sudah sampaikan. Lalu umatnya ditanya, fayaqulu li ummatihi hal ballaghakum? Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya? Fayaqulun ma atana min nadhir. Mereka tidak menjawab Nuh belum menyampaikan, enggak. Jawaban mereka,
Tidak ada satupun pemberi peringatan yang datang. Nggak ada. La Nuh wala ghairuh. Mereka menafikan hal itu. Lalu Allah berkata kepada Nuh. Nih, engkau diingkari oleh umatmu sendiri. Man yashhadu lak. Siapa yang akan bersaksi untukmu? Untuk meringankanmu. Untuk membuktikan bahwa engkau telah menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Muhammad penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jamaah. Dan umatnya menjadi saksi buat aku. Fatud'a ummatu Muhammadin. Maka dipanggil umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dan datang memberikan kesaksian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayuqal, hal ballagha hadha? Ditanya umatnya Nabi Muhammad, apakah orang ini sudah menyampaikan? Fayaquluna, na'am. Iya. Kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Lalu ditanya lagi, wa ma ilmukum bidzalika? Gimana kalian bisa tahu? Dari mana? Fayaqulun. Nih, kita akan berkata pada hari itu. Akhbarana nabiyuna anna ar-rusula qad ballagu fasaddaqna. Telah menginformasikan kepada kami nabi kami bahwa para rasul telah menyampaikan kepada umatnya dan kita percaya sama nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatashhaduna lahu bil balagh, thumma ashhadu alaikum." Pada waktu itu kalian akan menjadi saksi buat Nabi Nuh bahwa dia sudah menyampaikan, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa huwa qauluhu jalla dzikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu tentang firman Allah. Bahwasanya kalian Allah jadikan umat pertengahan, umat yang paling bagus, umat Islam ini. Dan kalian akan menjadi saksi buat umat manusia yang lainnya. Itu kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Semua orang akan dibangkitkan bagaimana dengan matinya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati salah satu sahabat meninggal dunia dalam kondisi berihram. Kita lihat jemaah haji sekarang sudah berapa yang mati? Ana kasih hadiah. Siapa yang tahu? Berapa jumlah jemaah di Indonesia yang udah mati? Nah, 18. Belum ada tambahan. Kapan terakhir antum update? Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Benar ya, nggak salah ya. Ana nggak tahu juga jemaah. Nantinya kalau ana izin. Alhamdulillah. Ketika sahabat itu jatuh dari ontanya, meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ghasiluh." Mandikan dia. "Wala tuhannituh." Jangan dikasih parfum dia. "Wala tughattu ra'sah." Jangan ditutup kepalanya. "Kafinuhu fi thawbai." Kafani dia cukup dengan 2 kain itu. Kenapa? "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, jemaah. Bayangkan, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju ke padang mahsyar, ada orang yang digiring dalam kondisi mengatakan, keluar dari kuburannya, mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Betapa indahnya orang yang mati dalam kondisi berihram. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ada yang mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Ada orang yang digiring di padang mahsyar membawa seekor kambing yang dia curi. Membawa harta. Membawa tanah. Karena ketika dia memindah patok tanah. Digiring ke sana semua. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang tersembunyi. Yang tidak adil sama istri-istrinya. Yang punya 2 istri kemudian dia tidak adil. Mungkin dia berbicara, ana bisa adil di dunia ini. Kelak pada hari kiamat akan nampak. Benarkah antum adil? Man kana lahu zawjatan walam ya'dil bainahuma. Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia tidak berbuat adil kepada keduanya, yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat keluar dari kuburnya, wa shikkuhu ma'il. Dalam kondisi rusuknya jatuh, satunya miring. Nggak ada yang tersembunyi, jemaah. Di sini kita bisa menyembunyikan amal kita. Ahibati billah, Imran bin Husain dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, ini kumpulan hadis yang cukup panjang. Meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu hari kita dalam perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fatafawata baina ashabihi fis sayr. Kondisinya ketika mereka safar, jalannya itu enggak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang jauhan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya tergantung bagaimana kendaraan mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi alaihissalatu wassalam membaca 2 ayat, diangkat keras suaranya. Membaca 2 ayat di awal suratul Hajj. Beliau mengatakan, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha, tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Mungkin seorang berpikir, Ustaz, itu kan udah di padang mahsyar, Ustaz. Bagaimana ada orang hamil di sana? Bagaimana ada orang menyusui di sana? Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, ini hanya gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwa kalau ada orang hamil dia akan gugur apa yang ada di perutnya. Orang yang nyusuin ditinggal anak yang dia susui. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ada kemungkinan orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih. Falamma sami'a dzalika ashabuh hasaw al-muti. Ketika para sahabat mendengar suara Nabi alaihissalatu wasallam, mereka segerakan kendaraan, dicepetin. Wa arafu annahu inda qaulin yaquluhu. Ini ada yang mau disampaikan sama Nabi SAW. Maka mereka mendekati Nabi alaihissalatu wasallam. Lalu Nabi bertanya,
Atadruna ayya yaumin dzak? Kalian tahu enggak hari apa itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzalika yauma yunadillah fihi Adam. Itu adalah hari di mana Allah memanggil menyeru Nabi Adam alaihissalam. Fayunadihi rabbuhu ta'ala fayaqulu ya Adam. Allah memanggil wahai Adam. Adam mengatakan labbaik ya Rabb wa sa'daik. Iya ya Allah, aku datang ya Allah. Apa ya Allah? Semua kebahagiaan darimu ya Allah. Fatara dzurriyyatuhu. Ketika Nabi Adam dipanggil di padang mahsyar, anak keturunannya semuanya saling melongok penasaran ada apa nih. Nabi Adam dipanggil. Fayuqal, hadza abukum Adam, dikatakan kepada umat manusia, ini yang dipanggil bapak kalian nih. Adam. Fayaqulu lahu rabbuna. Lalu Allah berkata, akhrij nasiba jahannam min dzurriyyati. Keluarkan bagian yang harus masuk neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb wa kam? Berapa banyak ya Allah? Ini kita bakal melihat pada waktu hari itu jemaah. Nabi Adam dipanggil dan disuruh mengeluarkan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Fayaqulu Allah azza wa jalla min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000, lihat penghuni neraka dari keturunan Nabi Adam. Dari setiap 1999 yang masuk neraka. Wa fi riwayatin min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Dalam riwayat lain dikatakan dari setiap 199 finnar wa wahid fil jannah, satu yang masuk surga. Fahina idin yashibu saghir. Pada hari itu anak-anak kecil akan berubah jemaah. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Wa taran nasa sukara, umat manusia pada waktu hari itu akan seperti orang-orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka enggak mabuk. Imran mengatakan fasyaqqa dzalika 'alan nas. Maka apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ini berat. Hatta taghayyarat wujuhum, wajah sahabat berubah. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, ara'ait idza ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una famadza yabqa lana? Kalau diambil dari kita 99 yang masuk neraka dari 100, apa yang tersisa? Siapa yang bakal masuk surga? Wallahi jamaah, jangan dikira mudah masuk surga. La tahtabil majda tamran anta akiluhu. Jangan dikira meraih kesuksesan, kejayaan. Orang-orang yang jaya di dunia kita lihat, apakah dengan tiduran mereka meraih kejayaan mereka? Yang memiliki pulau, yang memiliki harta triliunan, apakah dengan tiduran dan santai mereka bekerja mereka dapat itu? Enggak. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini? Bisakah didapat dengan santai? Dengan tiduran? Antum lihat penghuni surga, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari tubuh mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka jamaah. Itu kerjaan penghuni surga. Tatkala hamba-hamba Allah tidur, dia bangun. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ajma'atil uqala'u min kulli ummah. Orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Mereka berijma' mengatakan annan na'ima la yudraku bin na'im.
bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak mungkin diraih dengan kesenangan. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup beristirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sahabat merasa berat. Faqalu ya Rasul, gimana Nabi alaihi salatu wassalam? Tiap 199 yang masuk neraka. Faqala i'malu wa abshir. Kalian tugasnya beramal. Dan bergembiralah kalian. Ada berita gembira buat kalian. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Innakum lama'a khaliqatain. Ma kanata ma'a syain illa kasaratah. Ya'juj wa ma'juj. Kalian itu bersama dua umat. Kalau kalian dibandingkan dengan mereka, mereka akan menandingi kalian jauh lebih banyak nantinya. Fa inna minkum rajulan, dari kalian satu orang, wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000. Qala fasurriya 'anil qaum ba'dul ladzi yajidun. Sahabat ketika mendengar itu mulai nampak perubahan di wajah mereka. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi, inni la arju an takunu rub'a ahli jannah." Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! 1/4 penghuni surga dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Faqal, inni la arju an takunu thulutha ahli jannah. Aku berharap kalian 1/3 penghuni surga. Maka para sahabat bertakbir mengatakan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lalu Nabi mengatakan, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Allahu Akbar jemaah. Semoga kita termasuk dari 1/2 itu jemaah. Allahumma amin. Ma antum fin nas illa kasya'rati sauda fi jildi saurin abyad. Jumlah kalian ini dibandingkan jumlah umat manusia tidak lebih seperti rambut yang hitam di tengah kulitnya sapi laki yang warnanya putih. Atau sebaliknya. Wallahi jamaah, Allahumma inna nas'aluka ya Rabb an nakun min ahli jannah. Ahibati fillah. Tapi semua akan ditanya. Akan dihisab. Allah mengatakan, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Kami akan tanyakan kepada mereka tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Akan ada pertanyaan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Kuntu la asma'u syai'an la a'rifu illa raja'tu fihi hatta a'rifahu." Ini Aisyah. Kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak paham dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai paham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanyakan sama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang nggak percaya sama suaminya. Enggak lah Ustaz, anak nggak mau tanya sama suami anak. Sering dibohongin anak Ustaz. Ada musibah. Tapi enggak. Jawabnya sembarangan gitu. Ada seorang Masya Allah. Ada seorang jenderal. Dia selalu kadang-kadang telepon anak, Syafiq, kata dia, ente kasih tahu anak punya istri. Enggak percaya sama anak. Padahal suaminya ustaz sebenarnya. Cuma enggak percaya, kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Wa inna Nabiya SAW qal, Nabi pernah berkata pada suatu hari, laisa ahadun yuhasab illa uzib. Tidak ada satupun manusia yang dihisab
melainkan akan diazab dia. Faqultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa yaqulullahu ta'ala. Aisyah melihat ucapan Nabi ini, kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan. Bagaimana korelasinya? Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisab pasti diazab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisab dengan hisab yang mudah. Qala laisa dzakal hisab. Bukan hisab itu. Innama dzalikal arad. Yang dihisab dengan mudah ini, itu hanya ditampakkan. Ar-rajulu tu'rad alaihi dzunubuhu. Orang nih datang berjumpa dengan Allah, ditunjukin dosa-dosanya. Kamu melakukan ini. Ditunjukkan ketika orang ini merasa akan binasa, tsumma yatajawaz lahu anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi barang siapa yang dihisab dengan detail, yang diinterogasi, ditanya macam-macam, maka akan diazab. Jamaah rahimakumullah. Allah akan menghisab kita dan berbicara tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat disebutkan, wa inna awwal ma yatakallam minal adimi fakhidhuhu wa kaffu. Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika disumpel mulutnya, dia nggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah, yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam neraka itu lisan dan yang di bawah perut. Man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, di antara dua pahanya, Masya Allah. Ana gimana tahu 3 menit jemaah? Saya nanti dikasih tahu. Kalau sudah tinggal 5 detik, antum kasih tahu ana lagi. Itu akan berbicara. Ada orang-orang yang berbicara dengan lisannya penuh dengan kedustaan. Disumpel mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Yang ngomong tuh mulut sama mulutnya diam. Tangan dan kakinya. Kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah jamaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja. Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, wahai anak-anakku, insya Allah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Antum akan mengatakan, alhamdulillah, mudah, siap. Dan Nabi udah bongkar buat kita. Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat udah dijelasin semuanya. Antum tinggal siapin jawabannya. Tapi ingat, yang jawab bukan lisan nantinya. Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah minan na'im. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan, ayyuqala lahu alam usahhi laka jismak, alam arwika minal ma'il barid. Allahu akbar. Akan ditanya, bukankah aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu? Buat apa tubuhmu? Bukankah aku udah habis ya mah? Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah.
Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang nikmat, maka yang akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan. Banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda kuat nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji, padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita, mengatakan khud min sihatika li saqami. Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin? Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta. Ilmu akan ditanyakan. Madza amila bihi? Kita ini terkadang udah ngaji bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi nggak diamalin. Maka berusahalah jamaah. Jangan sampai Quran yang kita pelajarin, ilmu yang kita kaji, itu jadi balak buat kita. Akan ditanya tentang harta. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum dapat tuh harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya, yang banyak duitnya, akan masuk surga terlambat. Yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Ya ma. Gimana? Selevel Abu Bakar, Masya Allah. Kaya cepat katanya jamaah. Sekarang antum udah kaya nih? Belum. Insya Allah mudah-mudahan selevel Abu Bakar nantinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa nanti akan ada hisab antara hamba, akan ada qisas. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ini hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. Dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi SAW. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli onta. Beli dia onta. Berangkat naik ontanya 1 bulan jemaah. Jabir cerita. Dia mengatakan fastaraitu ba'iran thumma shaddadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahron. Sebulan naik onta. Hanya untuk mendengarkan 1 hadis. Kita sekarang ini Masya Allah bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir 1 hadis 1 bulan perjalanan.
Hatta qadimtu alaihi Syam. Aku sampai ke Syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unais. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya, qul lahu Jabir alal bab. Sampaikan kepada Abdullah bin Unais, ada Jabir di pintu. Faraja'ar Rasul. Utusan ini tanya, Jabir bin Abdullah? Engkau Jabir bin Abdullah? Wallahi jemaah, ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak orang enggak kenal. Kenapa? Belum ada video. Nggak ada yang tahu. Nggak ada kajian, ada videonya, nggak ada dulu. Nggak ada foto, nggak ada. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian yang mengatakan laporan kepada Abdullah bin Unais, iya Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu. Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjak-nginjak bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka dia memelukku dan aku memeluknya. Ini sunnah kalau orang datang safar dipeluk. Kemudian fakultu, langsung Jabir ngomong. Bukan duduk dulu, makan dulu, ada teh, minum teh dulu, enggak. Dia mengatakan hadisan balagani anka. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wasallam fil qisas, tentang urusan qisas pada hari kiamat. Fa khasyitu an tamut au amut qabla an asma'ah. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas azza wa yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi telanjang. Antum gak akan pakai baju antum. Antum mungkin memiliki 1000 baju. Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwayat hufatan, tidak beralas kaki. Buhman. Fakultu wama buhman. Apa artinya buhman? Qala laisa ma'ahum syai'. Gak bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid, bawa dompet, bawa HP, bawa tas. Nanti gak bawa apa-apa jemaah. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar, yang jauh sama yang dekat sama mendengarnya. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Anal Malik, Anad Dayyan, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan, akulah raja, akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka, tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia. Nggak bakal orang yang masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhulal jannah. Nggak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka. Sampai Allah kisos, Allah ambilkan dari dia. Hatta latmah, sampai tamparan jemaah. Faqultu wa kaif? Wa innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhma. Gimana nanti cara balasnya? Cara balikin harta nanti gimana? Orang pernah ngambil harta, pernah punya utang, gak bayar utangnya. Wallahi jemaah, hati-hati antum dengan utang. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Tanya gimana, kan gak bawa apa-apa. Maka kata Abdullah bin Unais atau Nabi alaihi salatu wassalam, bil hasanati was sayyi'at. Maka yang akan terjadi nanti bayarnya itu pakai amal soleh, dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka antum kalau punya masalah dengan seseorang,
Antum pernah nyakitin orang. Dulu ketika SMA, ketika kuliah suka nyakitin teman-temannya. Hati-hati antum. Sebelum nanti mereka datang. Sebelum nanti mereka di padang mahsyar. Minta kepada antum. Sekarang antum minta maaf sama mereka. Balikin apa yang pernah antum ambil. Jamaah rahimakumullah. Ana rasa itu yang bisa ana sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Dan ingat tadi imam kita membacakan 2 surat. Surat pertama apa yang dibaca imam? Mana kasih hadiah? Fadhal. Masya Allah. Barang. Surat kedua. Al-Qari'ah. 1, 2, 3, 4. Nanti yang samping ini yang datang duluan. Kasih 4 nih. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Jamaah. Juz Amma yang terdiri dari kalau nggak salah 37 surat. Itu ada 2 surat. Atau 3 yang diturunkan di Madinah. Sisa yang diturunkan di Mekah. Berkaitan dengan kiamat semuanya. Maka tolong dibaca lagi supaya kita sadar. Ketika imam baca kita faham dengan artinya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya. Jika setengah dari umat ini adalah penghuni surga. Maka siapa penghuni surga setengahnya lagi? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Yang sebelah sini kati. Saya meminta hadiah. Nah. Angkat tangan yang mau jawab. Angkat, jangan takut untuk angkat tangan. Nah. Berdiri. Hanya Allah. Betul hanya Allah. Tapi kan Allah udah kasih tahu sama kita. Nah. Antum udah jawab. Udah dapat. Ya. Syuhada. Umat-umat yang terdahulu. Jamaah. Gimana sih antum? Nah, fadhal. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Umatnya Nabi Nuh, terus Nabi yang selanjutnya. Berarti semuanya itu setengahnya dari umat-umat yang terdahulu. Dan yang setengahnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Afwan, anak ingin bertanya. Apakah ketika kita telah taubat dari satu maksiat, kelak di yaumul hisab, apakah maksiat tersebut akan tetap ditanyakan di depan semua manusia? Jamaah rahimakumullah, akan ada hisab yang mudah, akan ada hisab yang sulit. Tergantung sekarang kalau antum sudah bertaubat, terima dan Allah menerima taubat antum, selesai. Tapi siapa yang tahu taubat antum diterima? Makanya kita perlu terus bertobat sama Allah. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi lebih sering mengatakan, Subhanakallahumma Allahumma gfirli. Ketika turun firmannya, Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Terus taubat. Tiap hari Nabi taubat. 100 kali beliau baca doa. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Maka kalau taubatnya diterima, Allah cinta dengan maaf. Allah cinta dengan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus antum baca minta ampun sama Allah. Ketika diampuni, Allah akan tutupi antum. Ada orang yang banyak dosanya, Allah tanya antara Allah sama dia, nggak ada yang tahu. Ditanya sama Allah, bukankah engkau hari itu melakukan dosa ini? Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Allah sebutkan dosa-dosa kecil dia, yang besar nggak disebutkan. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, itu dosa-dosamu. Iya ya Allah. Sudah. Dosa-dosamu semua aku rubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, ana lihat kok dalam catatan nggak ada dosa-dosa besar ya Allah sana itu. Dia minta dirubah juga dosa besarnya jemaah.
kebaikan. Ini harapan kepada Allah itu Ghafurur Rahim, jemaah, subhanallah. Pak Ustadz, berat manakah entar dihisab antara orang pintar dengan orang bodoh? Waduh, agak berat ini jemaah. Yang pertama, kita tahu yang akan menjadi koreknya api neraka itu adalah orang yang alim. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Beda orang yang berilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka hisabnya akan lebih berat. Oleh karena itu beda istri-istri Nabi dengan istri orang lain. Orang yang alim hisabnya tentunya akan ditanya an ilmihi madza amila bih. Ilmunya digunakan untuk apa? Terus orang yang enggak belajar akan ditanya juga waktunya digunakan buat apa? Kenapa antum enggak belajar? Yang pertama nanti akan menjadi koreknya api neraka adalah alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, ustaz, qari'ul Quran, imam. Orang yang bacaannya bagus. Fa'utiya bihi yaumal qiyamah fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui, iya ya Allah, semua nikmat itu Engkau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Madza amilta bih? Engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang Kau berikan aku belajar ilmu, aku ngaji, aku nyantri, aku sekolah agama. Sampai aku jadi orang yang alim dan aku mengajarkan kepada umat manusia. Dan aku pandai membaca Al-Quran, untukmu aku baca Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar supaya disebut orang yang alim. Engkau ngaji supaya disebut orang yang bacaannya bagus. Qari fulan bacaannya bagus. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, orang yang bodoh kenapa dia enggak mau belajar? Dia akan ditanya. Berbeda dengan orang yang memang enggak bisa belajar. Seperti ada mungkin saudara-saudara kita yang autis yang enggak paham dengan omongan orang atau apa. Maka dia tidak akan ditanya karena dia enggak paham dengan ucapan orang. Orang yang gila juga. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau seseorang berdosa, kemudian bertaubat nasuha, kemudian Allah terima taubatnya dan diampuni dosanya, apakah yang diampuni semua dosanya, kecil dan besar atau kecilnya saja? Tergantung dia taubatnya dari yang mana. Kalau dosa kecil ini jamaah, Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi dosa-dosa kecil ini dengan istighfar, dengan sholat, insya Allah bisa dihapuskan. Maka pesan Nabi SAW, wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau berbuat dosa langsung ikuti dengan amal soleh menghapuskan. Tapi dosa besar harus tobat. Syaratnya tobat kita tahu. Yang pertama, berdiri antum. Sebutkan 3 syarat tobat. Gimana? Yang pertama? Yang pertama menyesal. Baik. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga, antum udah pernah tobat belum? Fadl. Ta'al. Masya Allah. Anak kasih biar dia tobat jemaah.
Barakallahu fikum, hayyakumullah. Jemaah, kalau antum ditanya syarat taubat apa nggak tahu jawab, berarti antum belum pernah taubat antum. Kita ini mau gimana mau taubat, kita nggak tahu syarat taubat. Syarat taubat yang pertama, menyesal atau meninggalkan. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kadang-kadang kita anak udah taubat Ustaz. Tapi setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, iman anak lagi turun, anak balik ke dosa itu. Apakah diampuni dosa dia yang lalu? Diampuni. Apabila taubatnya penuh dengan syarat-syarat tadi. Dia nggak ada niatan untuk ngulangin sama sekali. Yang keempat, syarat keempat, kalau ada hubungan sama manusia, maka antum harus minta maaf atau balikin hak mereka. Terus kalau pertanyaannya, yang mana yang diampuni? Yang antum taubat darinya. Antum punya 10 dosa besar, antum taubat 2. Ana udah alhamdulillah Ustaz, na'udzubillah, ana tidak minum khamr Ustaz. Tapi masih riba Ustaz. Alhamdulillah yang khamr sudah diampuni insyaallah. Yang riba belum, karena antum belum taubat. Ana alhamdulillah Ustaz, ana ini riba sudah tidak, khamr sudah tidak, na'udzubillah dosa. Cuma ana suka nipu orang Ustaz. Ya antum belum diampuni. Artinya yang antum nggak bertobat ya nggak diampuni. Kecuali Allah berkehendak untuk mengampuni. Jika sudah diampuni, apakah tetap disiksa atau tidak? Ya selesai kalau sudah diampuni, jemaah. Selesai. Subhanallah, jemaah. Ada orang yang masuk surga itu dengan syafaat. Ada orang yang masuk surga dengan rahmat Allah. Dan semuanya sejatinya masuk surga dengan rahmat Allah. Ustaz, benarkah kisah tentang ketika hari kebangkitan bahwa Nabi Musa sudah bergelantungan di arsy? Bukan di arsy, jemaah. Di qawaimul arsy. Bukan bergelantungan, beliau sudah berpegangan di sana. Dengan qawaimul arsy, ya. Dengan penyanggah-penyanggahnya arsy. Karena arsy itu dipikul oleh para malaikat nantinya. Itu yang ana pahami ya. Lalu siapakah yang lebih dahulu Allah bangkitkan? Siapa jemaah? Enggak jawab lagi dia. Malaikat Israfil jemaah. Malaikat Israfil untuk meniupkan cangkala layang. Nah, fadhal, masya Allah. Antum bagi-bagi hadiahnya. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad SAW ya. Bagaimana dengan para syuhada dan 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak naungan selain naungan dari Allah? Apakah juga mereka merasakan beratnya yaumul hisab? Adapun beratnya yaumul hisab, semuanya akan merasakan. Nabi kita Muhammad SAW ketika akan melewati sirat, apa doanya para nabi pada waktu itu? Allahumma sallim sallim. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun dahsyatnya hari kiamat, jemaah, Allahu Akbar. Nabi itu doanya, Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Melihat api neraka. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewati sirat. Tapi tergantung amalnya nanti. Ada yang melewati sirat secepat kilat. Sekedipan mata. Seperti kuda yang paling bagus. Seperti orang yang berlari. Semuanya akan melewati nanti. Jadi kalau dikatakan para syuhada, mereka akan dapat naungan, tapi mereka merasakan beratnya pada waktu itu. Bagaimana ketika ditunda hisab? Pada hari itu ditunda hisab, jemaah. Orang-orang minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya baru mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya mereka akan mendapatkan keringanan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena mereka mendapatkan naungan, yang lainnya nggak dapat. Pamannya. Ketika itu mereka yang dapat kitab dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah ketika di padang mahsyar itu kita masih kenal sama yang lainnya? Kita tahu sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Ketika di padang mahsyar. Amma fi salasati mawatin fala. Adapun di 3 tempat, maka kalian tidak akan mengingat. Siapa yang menjawab 3 tempat itu? 3 tempat yang antum gak akan kenal sama bapak antum, sama anak antum, sama keluarga antum. 3 lokasi di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar. Di mananya? Waktu pembagian rapot. Waktu di timbangan. Waktu berjalan di atas sirat. Masya Allah. Fadal. Barakallahu fikum. Nah. Tuh 3 tempat. Artinya mereka merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, mengatakan kepada orang-orang, ha'umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku ini. Kalian baca kitabku ini. Baca kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Ketika kita punya keyakinan dengan adanya yaumul qiyamah, kita akan beramal, jemaah. Maka Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia mengatakan, andai kata aku nggak dapat bukuku ini, andai kata aku nggak tahu dengan isi kitabku ini, nggak ada gunanya hartaku, kata dia. Kekuasaanku nggak ada gunanya semuanya. Wallahi jemaah. Jadi kondisi hisab benar-benar menakutkan pada waktu hari itu. Ustaz, ana masih single. Kita bicara kiamat. Ini bicara single jemaah. Ana mau bertanya apa-apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan akhwat yang solehah. Ini kok bisa lolos sama panitia pertanyaan ini? Jemaah antum kalau bertanya, Ustaz apa kiat-kiat mendapatkan bidadari, ana jawab. Tapi karena kepingin perempuan di dunia, ya cari antum lah. Bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. SWT. Kenapa sih antum tulis Allah SWT? Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, ana mau bertanya, apakah dosa syirik dan juga melakukan maksiat akan ikut dihisab? Sementara ana sudah benar-benar bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Jamaah yang sudah bertobat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan yang sebelumnya, yang dia bertobat darinya. Dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat menjelaskan orang yang mati melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Tapi dosa yang lain masih bisa diampuni. Tapi ayat yang lain mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Itu ketika dia belum mati dia bertobat. Allah ampuni antum mau dosa syirik, melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan antum, kemudian antum bertobat kembali kepada Allah sebelum mati, Allah akan ampuni. Berapa menit lagi jemaah? Habis waktunya kata jemaah.
Oh, ada satu pertanyaan. Oh, kayaknya khusus ini jamaah, nanti ana jawab sendiri. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu, untuk mengingat akhirat, ana nasihati antum sekali-kali datang ziarah kubur. Datang ke kuburan. Lihat tuh. Karena ziarah kubur itu kata Nabi SAW tuzakkirul akhirah. Mengingatkan akhirat. Bukan ziarah kubur ingat dunia. Tapi ingat akhirat ketika kita ke kuburan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.